bikin kontrak, deal-dealan segala macam ya. Mm-mm. Oke lah, udah bikinin programnya udah jadi, udah keluar nominasi gini kan. Ditagih dong gitu. Ditagih kan ekspektasi kita ya langsung dibayar lah gitu. Iya. Ya, terus kita udah tahu dia orang gereja juga, masa sih nipu gitu. Iya. Nah terus ya waktu kita tagih gitu ya, pertama kali saya nanya, Pak ini udah beres programnya, bisa diselesaikan pembayarannya dong. Dia malah bilang, oh ya boleh. Ya udah nanti siang ya ke kantor saya gitu. Nah datanglah gue ke kantor dia, tau gak? Harapan gue kan dibayar, bener nggak? Iya. Gue malah dibayar pakai ayat-ayat Alkitab juga. Serius? Beneran? Malah dikhotbahin di sana. Dine-in Podcast. Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai All The Diners, hari ini Nanat kedatangan narasumber yang cukup berbeda. Dia adalah seorang shop owner dari sebuah toko yang cukup unik. Nah, ini dia, Koko David. Halo, All The Diners ya. Saya David. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, saya ini bisnisnya bisnis mainan ya. Jadi bisnis card game lah. Card game itu kayak apa? Kalau teman-teman suka main board game, mungkin gambarannya bisa dari sana lah. Seperti board game Monopoly, cuman ini pakai medianya kartu doang. Oh, media. Jadi bener-bener mainnya kayak main kartu yang apa sih, gimana sih kok? Ya kalau misalnya kayak paling gampang mah inilah kayaknya mengistilahkan istilah dengan permainan catur. Main catur. Catur kan strategi tuh. Heeh. Ada menterinya, ada gajah kan, ada luncur kan. Nah, sama card game juga strategi, permainan strategi kayak catur, cuman dia pakai medianya kartu. Nah, ini ada macam-macam, jadi ini beberapa yang saya bawa ya. Ada Magic the Gathering, terus ini ada yang paling baru nih, Lorcana nih, yang paling baru banget dan IP-nya bagus, soalnya dari Disney kan. Jadi ada Aladdin, ada Moana. Oh, gambarnya lucu-lucu juga sih itu. Lucu-lucu, dan ini ada Pokemon, ada Shadowverse. Kalau yang ini apa kok? Yang sebelah sini, yang kotak ini warna kuning ini? Nah, itu kan Pikachu ya. Nah, itu Pokemon. Oh. Jadi card game juga banyak Jenisnya juga jenisnya, dan setiap jenis teh ada ininya, cara mainnya sendiri-sendiri, ada apa sih rules-nya, ada tujuan menangnya ngapain gitu. Sebenarnya aku keponya gini sih, kok kan dulu zaman aku tuh yang lagi ngetren-ngetrenan tuh main Yu-Gi-Oh. Berarti ini permainan semua ini tuh kayak Yu-Gi-Oh gitu ya kok ya? Iya benar, ini permainan mirip Yu-Gi-Oh. Sebenarnya sama sih, Yu-Gi-Oh aja salah satu card game. Oh, ya, ada juga di sana. Ada juga Yu-Gi-Oh gitu. Oh ya, buat Oleh Danes, aku lupa banget nggak kasih tahu. Koko ini punya toko di Setrasari, namanya Mishra Workshop. Ya betul. MWS ya? MWS. Nah itu dia, itu tokonya. Toko card game, bukan, trading card game shop gitu sebutannya. Maksudnya? Jadi trading card game shop. Ya, toko trading TCG. Trading card game. Oke. Sebenarnya aku kepo nih, awal mulanya tuh Koko gara-gara hobi ya? Atau emang udah panggilannya aja emang begitu gitu? Awalnya sih gara-gara dulu gue itu gamer dan seneng sesuatu yang berbau mitologi. Jadi kayak Athena, iya, kayak gitu. Zeus gitu-gitu ya. Nah, dulu kan lagi, gue mau inget banget, mulai itu lagi zamannya SMA. SMA tuh banyak film-film. Kalau zaman gue tuh ada film ini, Hercules. Oh, Hercules. Xena kan. Nah, terus kan itu tuh makhluk-makhluknya keren-keren kan. Ada Griffin, terus ada Dragon, ada Hydra kan. Terus itu tuh kan apa sih, imajinasinya harus tinggi ya. Iya, terus harus bener-bener, soalnya harus digambarin banget gitu kan. Terus kan di film-film juga digambarin tuh makhluk-makhluk itu tuh keren gitu. Wah, ini tuh sesuatu yang nggak ada tuh di dunia kita. Kita mah cuma lihat tuh kayak macan, kucing. Begitu lihat makhluk-makhluk dragon tuh keren banget dragon. Terus ada ya Griffin tuh. Apa ini Griffin? Terus ada Pegasus kan. Kuda punya sayap gitu. Wah, ini tuh keren gitu. Sesuatu yang kita nggak pernah lihat. Nah, kebetulan ada gitu juga lagi zamannya ngumpulin kartu sih. Cuman, jadi emang dari dulu emang udah ada ya si trading card gitu. Sebenarnya mungkin dulu adanya itu cuman kartu koleksi doang. Koleksi bola gitu berarti? Dulu tuh di zaman SMA yang lagi ramai itu koleksi Dragon Ball,
kartu NBA. Oh. Sama ada Street Fighter juga tuh. Mm-mm. Nah dulu tuh saya koleksi, tiga-tiganya koleksi sih. Nah yang paling cukup sering tuh koleksi kartu NBA. Lagi zaman gue tuh lagi zamannya Michael Jordan jago-jagonya. Ya, jadi salah satu yang seru dari ngumpulin kartu tuh ngegacanya, tau gak? Ngegacanya. Kita kan pas lagi itu kan bintang-bintangnya tuh si Michael Jordan kan. Jadi kita brewekin booster supaya dapat si Michael Jordan ini. Oh jadi kayak ngebuka-bukain booster. Booster itu adalah kumpulan kartu gitu ya? Soalnya kita tuh nanti dapatnya booster. Isi booster tuh isinya random gitu. Oh isinya kartu-kartu random gitu. Kartu random. Nyariin kartu yang kita mau. Terus gitu ya? ada kayak rarity-nya gitu. Jadi kayak kalau misalnya bintangnya jago banget kayak Michael Jordan itu agak susah dapatnya. Dan biasanya juga harganya dia tinggi sekali gitu. Oh. Karena udah susah dapat terus dicari orang kan. Jadi secara value dia pasti tinggi dan dicari orang gitu. Nah awalnya sih dari kartu NBA itu. Karena udah sering ngumpulin kartu kan. Nah terus pas lihat ada teman bawain ini kartu Magic the Gathering gitu kan. Nah satu tuh lihat gambarnya dulu, gambarnya kok ini kayak gambar-gambar keren kan, naga gitu nggak? Yang tadi mitologi ya. Terus yang seru lagi tuh ini selain kan satu juga awalnya cuma ngumpulin gambar tuh, terus dia juga ngomong ini tuh selain bisa dikumpulin bisa dipakai main juga gitu. Oh jadi maksudnya si Magic the Gathering ini tuh awalnya kok kiranya cuma dikumpulin doang karena gambarnya mitologi keren ya. Gambarnya keren ya. Terus ternyata bisa dimainin juga gitu ya. Dimainin juga. Kompetitif mainnya. Lagi itu mah belum. Jadi kan baru diajarin main doang. Jadi cuman main nggak ikut turnamen, cuma main sama teman doang gitu. Cuman dari main sama teman juga udah seru gitu nggak, kan kita pasti pengen menang lah, mau sama teman juga kan. Iya kompetitifnya pasti ada pasti gitu. Pasti ada lah kita. Iya. Begitu kalah kita pasti cari kartu lagi. Waduh, ini harus diantiinnya pakai kartu apa nih? Cari kartu yang bisa ngantiin kartu musuh gitu ya. Counter lah gitu, musuh punya misalnya api kalahnya sama es, kita harus cari esnya apa gitu. Harus jadi pinter-pinter sama teman juga. Nah, jadi ya ini seru ya gini. Selain kita bisa ngumpulin gambarnya, bisa ngoleksi kartunya, bisa ngoleksi gambarnya, kita juga bisa ngumpulin kartunya supaya kita bisa dapat beberapa kartu buat kalau lawan siapa nih, keluarin kartu ini, lawan siapa pakai kartu ini gitu. Iya. Terus dari situ gimana kok bisa jadi tiba-tiba jadi MOS nih, kok tiba-tiba ada MOS gitu? Ya sebenarnya awalnya mah cuman seneng main doang, nggak punya pemikiran akan punya toko gitu. Cuman lagi itu kan kalau kita senang sesuatu teh paling enak kalau kita join komunitas kan. Iya, kalau misalnya hobi mobil, ikutlah komunitas lagi itu teh komunitas Tamiya lah. Terus kalau hobi robot-robotan ada komunitas apa. Soalnya kan kalau ikut komunitas tuh kita tuh ngobrol sama orang-orang yang satu frekuensi kan. Ya yang punya hobi sama kita. Ngomongin gitu. tuh jelas, ngomongin kartu ya ngomongin kartu. Kalau ngomongin mobil ya ngomongin mobil, jangan gua ngomongin kartu, lu ngomongin mobil kan nggak nyambung kan. Iya. Kalau satu komunitas itu kan berarti misalnya aku hobinya makan gitu, jadi sama komunitas orang-orang makan kita ngobrolin soal makan enak kayak gitu ya. Interestnya udah sama kan. Iya. Makanya lagi Magic the Gathering juga gue cari komunitasnya atau enggak. Nah pas ketemu lagi itu tuh yang paling mulai aktif banget di komunitas tuh lagi ada komunitas di Cyber Dago. Cyber Dago itu di daerah Dago, seberangnya tuh Vega Rangga Melela kalau salah jalannya tuh. Mulai dari sana. Nah, mulai ikut komunitas kan mulai ketemu banyak-banyak orang nih. Ada satu orang yang panutan banget sebenarnya. Panutan banget. Siapa tuh kok? Itu si Murdoch namanya. Beneran namanya Murdoch kok? Bukan, namanya itu nama inisialnya maksudnya itu tuh. Namanya mah Henry Hendrianto. Nah, dia tuh yang punya Vega. Nah, dia dipanggil Murdoch karena katanya mukanya mirip anggota di A-Team. Tahu nggak film di A-Team? Enggak, aku nggak tahu. Ada itu film zaman dulu. Dulu kan ada film-film tuh MacGyver di A-Team. Tahun berapa ya? Knight Rider. Aduh astaga. Oke. Terus dari itu udah ketemu sama si Murdoch ini, terus nggak berapa lama kenapa nih kok? Nah kan ketemu si Murdoch nih, ya yang dia tuh salah satu yang punya Vega nih, tau nggak? Nah gue lihat ini tuh orang tuh kok kayaknya hidupnya enak banget gitu ya. Kenapa tuh kok? Gue tuh melihat kan kayak bokap, terus lihat orang-orang teh untuk dapat duit teh harus kerja atau enggak. Gue lihat nih si Murdoch kok dia kerjanya main terus tiap hari. Dia main terus dan dia dapat duit dari situ. Iya ini main terus tapi kok kayaknya duit nggak habis-habis gitu. Bener juga sih. Terus kayaknya gue punya impian, kayaknya seru juga nih kalau bisa punya usaha
dengan cara main gitu kan. Dengan cara main. Jadi nggak usah kerja tapi main. Ya, itu udah impian banget. Kayaknya semua orang juga pengen gitu sih. Iya, terus gue juga ada kesempatan diundang ke kantor dia atau si Vega ini kan. Emang seberang banget, jadi emang gak jauh dari si Cyber. Jadi ya udah dia kita ngajakin, ayo coba main ke Vega lah, ke kantor gue. Ya udah kan pengen kepo ya atau enggak. Jadi gue datang ke sana atau enggak. Begitu gue ke kantornya kan, pemikiran gue kantor kan pasti dilihat orang-orang lagi sibuk kerja kan. Office gitu ya. Office gitu, orang lagi sibuk ngetik, ngeprint depan komputer. Wah ini kantor kayak gitulah. Begitu gua lihat ke kantor dia, coba apa dong yang lagi dilakukan? Dia ngapain? Dia lagi main FF online. FF. Jadi berani kantornya ya cuma main aja gitu dia. FF 10 ya kalau salah gitu, FF online ya. Gak tahu sih. Ya cuman gue ini di kantor aja main game. Gila juga ya. Oh ini panutan gue banget ini si Murdoch ini. dengan main game aja kita dapat duit gitu ya. Iya. Wah kan jalan terus gitu ya. Iya. Jadi ya makanya dari situ juga ngebuka pemikiran gue sama ini. Kita dari SD, dari pendidikan tuh pasti mindsetnya kalau lu mau dapat uang lu harus kerja kan. Tapi betul. begitu gue lihat si Murdoch, oh ternyata untuk dapat uang ada jalan lain nih. Yang kayaknya lebih seru gitu. Itu waktu zaman Koko masih kuliah. Kuliah. Cuman karena itu gue masih kuliah, ya gue masih di awang-awang lah kayak gitu, cuman kayak mimpi aja atau enggak. Mimpi aja, cuman kayak gue pengen begini gitu. Gue pengen gitu tapi untuk jadi kenyataan kayaknya kejauhan lah gitu. Tapi ya tetap aja gue memimpikan itu gitu. Memimpikan ya. Memimpikan gitu. Okay. Terus gitu setelah lulus kuliah ini, Koko sempat kerja dulu sebelum bangun usaha atau lulus kuliah ini langsung bangun usaha si MOS ini kok? Oh enggak, sebenarnya si MOS ini boleh dibilang tidak diduga juga sih. Jadi awal beres kuliah itu kan gue kuliah itu jurusan IT kan, IT Unpar. Gue pernah melamar ke beberapa perusahaan. Cuman namanya juga IP pas-pasan. Tidak dipanggil-panggil. Jadi udah masukin CV kemana-mana nggak ada yang terima gitu. Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Nah, cuman ya akhirnya kan ada tuh teman-teman juga yang IP-nya mirip-mirip tuh. Ini kayaknya geng IP Indonesia. Kayaknya senasib semua nih, nggak dapat panggilan kerja nih. Cuman kan kita tuh ya sebenarnya skill mah ada gitu nggak. Cuman ya IP jelek pun bukan karena nggak ada skill, cuman karena kita main RO aja, online, main game gitu. Terus setelah itu dia sama teman-teman ini akhirnya ngebangun usaha kok. Ya akhirnya kita kan nggak dipanggil nih, masa sih kita nggak ada, udah lulus kuliah nggak ada duit gitu nggak? Ya udah kita bikin software house sendiri aja gitu nggak? Oh jadi bikin apa namanya web? Iya software house. Software house. Namanya itu software house. Kita fokusnya lagi itu awalnya sih di website. Jadi kita bantuin orang-orang untuk jualan online kan. Zaman itu belum ada yang namanya Tokopedia. Oh itu zaman-zaman sebelum ada Tokopedia itu. Jadi kalau misalnya orang mau jualan online itu masih pakainya paling banter pakainya Kaskus. Oh masih zaman Kaskus. Iya aku tahu zaman Kaskus itu. Terus kalau misalnya lu ada modal ya lu bikin website gitu. Nah, kita bantuin beberapa orang yang punya bisnisnya bagus buat bikin website lah gitu. Kan kalau Kaskus kan kayak forum doang tuh. Yang kalau perusahaan-perusahaan udah ada gede mah ya lu mending punya website lah gitu lebih kelihatan biar kelihatan lebih profesional dan lebih bagus gitu ya. Iya, awalnya dari situ. Usaha gue udah mulai nemuin si usaha software house itu. Nah, terus saat itu juga gue udah punya pacar tuh. Udah punya pacar. Nah, itu kita udah pacaran 7 tahun. 7 tahun. Nah, terus gue keluarga yang boleh bilang tercukupi lah gitu dong. Nah, jadi waktu itu gue ada di kondisi sebenarnya baik-baik aja dan saat lagi naik lah. Lagi naik gitu tengah. Jadi di saat itu gue mulai berpikir juga untuk kembali ke gereja. Kembali ke gereja ya. Singkat cerita sih awalnya gue adalah orang yang percaya Tuhan, tapi kurang dekat sama gereja. Nah sebenarnya ini ceritanya agak paralel sih. Jadi tadi gue ceritain dulu kondisi gue saat memulai usaha di software house ini ya. Nah terus ini kan jalan-jalan gue mulai menemu klien kan. Nah begitu juga kehidupan rohani gue juga ya gue lagi coba ke gereja lagi. Walaupun gue tuh agak skeptis sama gereja. Soalnya waktu anak muda dulu tuh
gue tuh sering dapet berita-berita yang kayaknya apa ya? Kayaknya Tuhan tuh sayang sama manusia, tapi kayak agama dan gereja tuh yang bikin ribut gitu sebutannya. Keributan gitu nggak, kayak lihat konflik Israel, kenapa sih ini perang terus gitu tuh, terus ada konflik antar agama, aduh ini kenapa ya jadi kayak keberadaannya bukan bikin satu, jadi kayak bikin pecah gitu nggak? Gara-gara agama ngomongnya. Jadi kalau dulu sih mikirnya waktu remaja yang mikir gitu ya. Terus juga ada cerita dari teman-teman juga, dia kayak ada pelayanan juga. Ya kata dia, gue kayak kadang merasa nggak dihargain gitu nggak? Dia pernah cerita tuh dia kayak sering bantuin paduan suara gitu tuh nggak? Ya senang gue tiap minggu bantuin paduan suara, tapi waktu gue susah, wah yang lain pada hilang katanya, nggak ada sama sekali yang care gitu tuh nggak? Jadi kok kayak gini ya gereja itu gitu tuh nggak? Jadi sempat dengar apa sih berita negatif tentang gereja. Jadi gue agak menarik diri dari gereja atau enggak. Ya gue percaya Tuhan, tapi untuk terlibat ke gereja gue belum mau dulu lah, karena gue dengar dari teman-teman tentang cerita itu. Banyak negatifnya sebutannya. Nah, terlebih lagi dipicu sama satu hal ini juga nih. Ini cerita lucu juga sih. Gue ketemu klien bikinin program. Kliennya ini orang yang aktif di gereja. Salah satu petinggi gereja lah. Kita kan pasti bikin kontrak, deal-dealan segala macam ya. Oke lah, udah bikinin programnya udah jadi, udah keluar nominasi gini kan, ditagih dong gitu. Ditagih kan ekspektasi kita ya langsung dibayar lah gitu tuh. Ya terus kita udah tahu dia orang gereja juga, masa sih nipu gitu. Iya. Nah terus ya waktu kita tagih gitu ya, pertama kali saya nanya, Pak ini udah beres programnya, bisa diselesaikan pembayarannya atau enggak? Dia malah bilang, oh ya boleh. Ya udah nanti siang ya ke kantor saya gitu. Nah datanglah gue ke kantor dia, atau enggak? Harapan gue kan dibayar, bener nggak? Iya. Gue malah dibayar pakai ayat-ayat Alkitab juga. Serius? Beneran? Malah dikotbahin di sana. Wow. Iya jadi kan, kumaha ini lah. Kita kan mikirnya kita kan profesional aja gitu. Ini kontrak udah ada, udah beres. Ya lu harus bayar, ya bayar. Kenapa gue harus dikotbahin dulu dikotbahin gitu. Nah intinya gue meluangkan waktu gue untuk ke kantor dia teh, yang tadinya untuk nerima pembayaran cuma dapat khotbahan dia gitu dong. Ya bete dong gitu. Iya. Makin lah nggak suka gitu ya. Makin lah nggak suka. Terus itu tuh dia mundur terus gitu tuh. Setiap ditagih mundur lagi kan, mulai lihat ini kok orang gereja teh kayak gini gitu dong. Terakhirnya sampai ada di titik terakhir mah saya udah malas lagi ketemu dia tuh. Saya suruh orang marketing yang ketemu dia. Ah udahlah lu yang nagih lah. Udah terakhir aja lu ketemu dia, mau bayar enggak ya udah. Nah, akhirnya orang marketing kita datang ketemu si bapak ini. Nah udah deh, nggak berapa lama tiba-tiba bel kantor nyala. Udah balik nih si marketing. Lu tau gak yang dia bawa apa? Beras. Dibayar pakai beras. Epic banget kan makanya. Iya, pengalaman unik banget. Bisa-bisanya program dibayar beras. Bisa banget ya. Gak nyangka sih bisa. Aku kira tuh mungkin dia lebih karena aku udah mikirnya gak akan dibayar gitu. Dibayarnya pakai beras. Seenggaknya bayar lah ya, tapi pakai beras gitu ya. Iya, jadi si marketingnya gue tanya, kenapa lu bawa beras gitu. Terus dia bilang, iya orang gak mau bayar. Terus kan gue juga nasteng gitu nih. Udah aja yang itu gue lihat ada apa, ya udah pas saya bawa aja ini beras. Astaga. Terus iya, gimana? makanya kan ya gara-gara ada, ya gue tuh banyak ketemu orang-orang gereja yang kurang baik lah gitu. Jadi ya hidup gue lah gitu emang jauh dari gereja. Jadi gak mau lah, gue anti banget lah ketemu orang yang dikit-dikit bawa-bawa nama gereja gitu. Karena gue tahu kadang orangnya udah busuk gitu dong. Terus pengalaman sendiri juga kan. Iya. Itu pengalaman Koko. Nah pengalaman. Tapi ada satu momen itu, ya untungnya si bokap sama nyokap itu kan salah satu orang yang gue bilang cukup taat lah. Dia tuh selalu ngajakin, ayolah anak-anaknya ke gereja gitu tuh. Jadi kan gue tuh 4 bersaudara. Kita setiap minggu tuh selalu diajak, ayo ke gereja bareng lah. Dia cukup pinter sih, jadi kan dia kayaknya nyadar juga sih gue agak nolak ke gereja tuh. Tapi dia hebatnya Maksain tapi mengiming-imingi.
Jadi dia bilang udah abis pulang gereja kita makan keluarga. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya motivasi awal gue ke gereja bukan untuk ke gereja tapi untuk makannya. Yang penting bisa makan bareng gitu ya. Terus makan bareng kan, kalau makan bareng kan yang bayar bokap tuh. Nah kalau gue mau pesan yang mahal, nah di situ. Enaknya gitu sih. Iya. Nah cuman ya gara-gara diajakin tuh sih lama-lama jadi habit juga kan. Terus ya bokap juga selalu bilang lah, ini kan sebenarnya keluarga kita juga boleh bilangnya cukup dipelihara lah, udah saatnya kita bisa bersyukur. Terus lagi itu aja kan gue ada di posisi udah pacaran 7 tahun kan. Ya bokap juga bilang, ini kan kamu juga nanti bakal merit, akan pemberkatan kan. Kalau kamu gak pernah ke gereja, siapa yang mau berkatin kan? Iya. Bener juga. Iya jadi oke ya, alasannya cukup masuk akal atau enggak. Jadi ya udah sejak itu gue kayak komitmen lah, ya udahlah Tuhan, mungkin kemarin-kemarin gue dapet pengalaman kurang enak sama orang-orang gereja ya, tapi gue berpikir positif, ya itu mah oknum lah. Oke. Ya cobalah, gue akan coba lagi untuk membuka hati gue akan coba lagi untuk ke gereja lagi. Sebenarnya walaupun sebenarnya gue sudah sadar sih, karena kan dari kecil aja kan gue di sekolah Kristen tuh. Dia diajarin kalau misalnya mau deket dengan Tuhan ya salah satu caranya kita harus ke gereja kan. Sebenarnya itu terus gue sadar gitu. Cuman karena ada pengalaman yang lalu itu, pengalaman buruk, jadinya aduh gimana gitu rasanya. Gitu. Iya. Ya cuman ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Gue coba lagi untuk kembali ke gereja. Nah, setelah posisi lagi di saat momen yang Koko lagi naik ini, lagi ongoing ke atas gitu ya. Iya, terus kan buat gue juga nothing tulus lah, kehidupan gue lagi baik-baik aja, nggak ada masalah, ya udahlah gue bersyukur, oke lah, nggak rugi apa-apa gitu. Nah tapi yang menarik ya, begitu gue memutuskan untuk kembali ke gereja, gue mulai melihat terjadi banyak masalah. Terjadi banyak masalah gimana? Emang apa yang terjadi kok setelah dari momen Koko lagi naik banget ini kan? Ya jadi kayak contoh kan, kita kliennya sebelum gue memutuskan untuk gereja juga udah cukup banyak kan. Ini tuh seperti lancar-lancar aja gitu tuh nggak. Nah tiba-tiba setelah gue memutuskan untuk kembali ke gereja, banyak gue dapet proyeknya tuh proyek siluman. Proyek siluman tuh kayak gimana sih? Proyek siluman tuh kayak gimana ya, kayak misalnya ada orang nih perlu bantuan bikin program kan ada stok, ada penjualan, pembelian, neraca, laporan keuangan kan. Nah di akhirnya selalu pada mintanya, bisa nggak dibikinin laporan ganda gitu. Oh jadi untuk menipu laporan palsu gitu ya sebutannya. Ya kan gue juga awalnya nggak ngerti kan, laporan ganda buat apa ini dong. Oh ya ini saya tahu data realnya seperti apa, tapi saya pengen kalau buat pajak jangan yang ini yang dikasihin, yang satunya lagi gitu tuh nggak, yang lebih rendah gitu. Iya lebih rendah gitu ya. Iya. Dan itu ada yang lebih epic lagi, dia minta triple laporan. Jadi buat dia, buat pajak, sama buat investor. Mantap banget itu. Udah keren lagi. Itu kan berarti kan project-project yang kesannya menipu orang gitu kan ya. Nah itu makanya di situ tuh gue mulai ada pertentangan, tau nggak? Aduh ini teh boleh gue lakuin nggak gitu ya? Soalnya kan secara profesionalitas ya gue harus ngikutin kemauan klien kan. Klien minta A ya gue harus kasih A, klien minta B gue kan harus kasih B kan. Tapi sebagai orang Kristen kan, aduh ini teh nipu nggak gitu ya? Soalnya kan manipulasi data kan. Iya manipulasi data betul. Iya, nah itu teh pertentangan batin gitu nggak. Terus jadi hidup tuh jadi nggak tenang lah gitu. Terus belum lagi juga dengar berita juga mulai banyak, kayak lagi zamannya mulai ada KPK tuh. Mulai ada perusahaan-perusahaan tuh diaudit kan. Oh jadi kayak dicek itu perusahaan ini nanti yang bikin laporan gandanya siapa, dia juga kena ya kalau iya itu tuh bisa sampai bagian IT-nya juga kena gitu tuh, karena ya lu kan ibaratnya terhubung kan. Iya terhubung. Yang ngeluarin laporan itu siapa gitu tuh. Benar. Jadi kena juga ujungnya nanti. Nah itu teh gue di posisi kayaknya nggak lucu juga nih kalau gue tiba-tiba kena kasus cuman gara-gara ibaratnya mah ngebantuin klien gitu kan. Iya. Ya jadi itu salah satu pergumulan gue gitu. Aduh kayak gini teh gimana ya gitu. Cuman masalahnya juga proyek-proyek ini teh nilainya tinggi gitu. Besar nilainya ya. Mahal. Jadi ditolak juga lebar gitu. Tapi dikerjain juga nggak tenang gitu. Iya. Ini juga kayaknya aduh bimbang mungkin. Yang mulai banyak yang kayak gini dan nggak cuma 1-2, banyak gitu tuh. Oke, terus
Itu salah satu momen. Tapi hati Koko merasanya ini salah, tapi uangnya gede gitu ya. Gue sih merasa ini salah ya. Gue merasa ini salah. Cuman saat itu juga ya gue masih ada pertentangan ini. Ada hubungannya nggak ya? Misalnya hati gue dengan profesionalitas. Apakah gue harus tetap profesional aja gitu nggak? Atau gue harus mentingin kayak iman gue gitu nggak? Itu masih ya gitu tuh belum bisa mastiin lah gitu. Cuma terus ya sama nilai pun kan efek gitu kan, nilainya besar kan gue juga bisa ngasih makan karyawan gitu kan. Iya betul. Ya itu juga kan pertimbangan lain gitu. Aduh dengan gue dapet proyek banyak gue bisa hire banyak karyawan juga. Itu juga kan gue masih makan ke mereka kan. Iya. Terus mereka juga punya keluarga, gue bantuin keluarga mereka juga kan. Iya. Jadi ini tuh salah atau benar juga bingung gitu ya. Terus udah gitu kan setelah ada kan ini kan dapat proyek-proyek siluman. Terus udah gitu masalah apa lagi nih yang dapat nih? Nah berikutnya juga yang gue udah pacaran 7 tahun juga tiba-tiba mulai renggang gitu nggak. Dan akhirnya banget sih gue putus dengan alasan yang menurut gue rada nggak masuk akal. Gue putus dengan alasan karena gue menolak pergi karaoke. Jadi udah pacaran 7 tahun putus gara-gara gak pergi karaoke. Iya. Dan selama 7 tahun itu sebenarnya gue dan itu udah sama-sama tahu kalau gue emang gak suka karaokean. Dan gue tuh udah sering banget menolak tau gak. Ibaratnya lu gak usah nanya pun lu udah tahu gue tuh gak akan pergi karaoke gitu. Iya. Cuman lagi itu dia nanya, ya gue pasti jawab gak mau dong. Dan karena gue emang gak suka gitu. Iya. Besoknya gue langsung diputusin gitu. Oke, jadi setelah 7 tahun ini putus. Ini udah persiapan buat nikah ini. Udah. Putus aja. Iya. Jadi satu dapat proyek siluman, yang pacaran 7 tahun putus. Apalagi nih masalahnya nih? Apalagi nih? Kan pasti ada lagi nih kayaknya. Yang paling epic sih 2 itu. Oh 2 itu. Nah, oke. Nah, terus ya yang proyek siluman ini juga berlanjut gitu. Begitu dapat banyak proyek aneh gini. Gue tuh kan ini usaha kongsian patan. Si teman-teman gue juga entah kenapa dia kayak punya memilih tawaran yang lebih menarik lah gitu tuh nggak. Kayak misalnya ada si Andri kan, dia emang tiba-tiba disuruh untuk lanjutin usaha bokapnya. Oh, salah satu dari partnernya Koko itu harus bantuin bokap. Ya itu juga kan gue nggak bisa ngelarang. Satu juga emang bokapnya kan ya bantuin bokap kan bisnisnya lebih besar. Satu lebih besar itu juga kan itu mah harus apa sih? Lu melayani orang tua lah iya, gitu iya, ya kan orang balik tua. Ke orang tua. Ya udahlah. Terus satu lagi juga ada si Peter, dia fokus di wedding organizer yang mana kan bisnis wedding mah semua orang juga tahu ya. Duitnya besar di sana. Oke, nah terus si Edo juga tiba-tiba dia harus merit dan tinggal di Bali gitu. Nah, jadi ada kasus proyek siluman, terus teman-teman gua kayak punya kepentingan masing-masing gitu. Terus kan lagi tuh kita sistemnya kan sistem bagi hasil. Bagi hasil, cuman kan awal tuh kita mah kerja kan jadi per bulan lah kita dapat gaji lah, dapat gaji kayak kerja biasa. Di akhir berapa quarter ya bagi dividen lah istilahnya gitu. Iya. Nah begitu bagi dividen juga ya, yang aneh tuh kita tuh merasa proyek kita tuh banyak gitu. Tapi begitu bagi dividen, kenapa ya kok cuman sekian gitu. Cuma dikit gitu. Iya kayak cuman dikit gitu. Jadi kita banyak juga ngeluarin duit-duit kayak buat research lah gitu yang jong lah gitu. Jadi ya ada 3 itu. Terus ya karena ya si teman-teman gue juga punya kepentingan itu sih, kita putusin ya kayaknya udahlah kita daripada lanjutin juga kayaknya udah nggak pada fokus gitu. Terus kayaknya kita hasil juga kayaknya nggak segede yang dibayangin gitu. Terus ya kalau gue mah tambah lagi si proyek siluman ini kan bikin hidup gue nggak tenang kan. Ya udah kita putusin udahan aja. Jadi apa namanya tadi, server hostnya ini bubar. Software host. Software hostnya bubar. Okay. Nah jadi ada di akhir tahun tuh ya, lagi kita kan suka end of year kumpul sama teman-teman kan. Suka apa namanya, all and new lah. All and new kan. Pada cerita kan, tahun lalu lu ngapain aja gitu kan. Ada yang gue dapet pacar baru, terus gue dapet kerjaan baru, gue dapet apa gitu. Itu yang gue cerita cukup sedih gitu. Anjir kayaknya tahun ini gue hilang segalanya. Gue usaha yang gue punya tiba-tiba bangkrut bilang kan. Pacaran yang 7 tahun gue tiba-tiba putus gitu. Terus apa ya? Ya udahlah, gue cuma ngomong spontan aja, ya udahlah, mungkin satu-satunya prestasi gue kembali ke gereja gitu. Itu sebuah prestasi loh sebenarnya. Tapi kan makanya saat itu mah
lu tuh belum mendapatkan apa-apa dari Iya. keputusan lu kembali ke gereja gitu tau nggak? Cuman ya daripada jong pisan tahun ini ya udahlah prestasi gua kembali ke gereja lah. Lebih ke buat mengobati hati aja gitu, gak? Yang penting ada sesuatu yang dicapai lah ya. Oke. Terus akhirnya setelah karena udah tutup juga sih usaha si software host nih. Terus dari gitu akhirnya ketemu sama seseorang, dari gitu akhirnya ngebangun MOS kah atau gimana nih? Atau Enggak, langsung kemana dulu gitu? Ya mulainya dari situ. Oh, itu awal MOS ada di sana. Kayaknya gue disuruh ini nih. Terus kenapa ayat ini yang ngeh ke gue? Karena ya itu, gue mungkin disuruh Tuhan ya, kamu harus memberikan kelegaan ke orang-orang tersebut, ke orang-orang yang punya masalah gitu. All the diners yang udah listening to our podcast ya. All the diners, kalau all the diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, all the diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.